Washington DC, suasana politik Amerika Serikat kembali memanas jelang 14 Juni 2025, di mana Presiden Donald J. Trump dijadwalkan menggelar parade militer besar-besaran di ibu kota negara untuk memperingati 250 tahun berdirinya Angkatan Darat AS, yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya sendiri serta Hari Bendera Nasional, Flag Day. Parade yang dirancang megah ini mencakup konvoi kendaraan tempur, helikopter militer, marching band, serta atraksi udara. Skala acaranya disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah politik modern AS, dan telah menyedot anggaran puluhan juta dolar. Meski semula dipromosikan sebagai bentuk patriotisme, rencana ini menuai kontroversi luas dan memicu gelombang reaksi dari kelompok masyarakat sipil, organisasi aktivis, hingga pengamat demokrasi. Sebagai bentuk perlawanan terhadap parade yang dianggap simbol otoritarianisme, ratusan organisasi akar rumput menyerukan aksi protes nasional bertajuk No King's Day of Action. Mereka menolak gagasan bahwa seorang pemimpin politik, apalagi tokoh yang masih menjadi figur kontroversial seperti Trump, layak merayakan ulang tahun dengan parade militer yang menggunakan kekuatan negara secara demonstratif. Diperkirakan lebih dari 1.500 kota di seluruh Amerika akan menggelar aksi pada hari yang sama. Protes akan dilakukan serentak di kota-kota besar seperti Atlanta, Philadelphia, Chicago, Seattle, Charlotte, Austin, hingga Denver. Para pengunjuk rasa membawa pesan utama. Tidak ada tahta, tidak ada mahkota, tidak ada raja. Sebuah sindiran langsung pada Trump dan kepemimpinan populis yang ia usung. Yang menarik, sebagian besar demonstrasi justru tidak berlangsung di Washington DC. Sebaliknya, para aktivis sengaja mengalihkan titik aksi ke wilayah-wilayah lokal untuk menghindari pusat perhatian Trump dan fokus pada gerakan rakyat secara menyebar. Pihak berwenang di berbagai negara bagian telah mengeluarkan peringatan dan instruksi pengamanan. Beberapa gubernur mengaktifkan Garda Nasional sebagai bentuk antisipasi atas potensi rusuh dan tindakan anarkis. Di Texas dan Carolina Selatan, pemerintah menyatakan akan bertindak tegas terhadap peserta demo yang melanggar hukum atau menimbulkan kerusuhan. Trump sendiri dalam pernyataannya menyebut bahwa very big force akan dikerahkan jika ada aksi yang mengganggu jalannya parade atau menunjukkan sikap permusuhan terhadap tentara Amerika. Ucapan tersebut memicu kekhawatiran bahwa aparat keamanan dapat bertindak represif terhadap massa protes, seperti yang pernah terjadi pada masa-masa tegang tahun 2020 lalu. Di tengah tensi yang meningkat, sebagian besar kelompok penyelenggara demonstrasi menegaskan bahwa aksi mereka bersifat damai. Mereka menyarankan peserta untuk tidak membawa senjata, mengenakan pakaian hitam sebagai simbol kesatuan, dan menjaga kedisiplinan. Namun, mengingat pengalaman sebelumnya dalam protes-protes politik berskala besar di Amerika, kekhawatiran akan bentrokan fisik, kekerasan, dan penangkapan tetap menjadi sorotan serius. Pengamat politik memperingatkan bahwa 14 Juni bisa menjadi hari ujian besar bagi demokrasi Amerika, antara ekspresi bebas rakyat dengan keinginan elit politik mempertontonkan kekuasaan. Tanggal 14 Juni 2025 bukan hanya menjadi perayaan ulang tahun Trump atau peringatan berdirinya Angkatan Darat. Ia telah berubah menjadi simbol tarik-menarik antara dua wajah Amerika, satu yang nasionalistik, maskulin, dan demonstratif, satu lagi yang berjuang mempertahankan ruang sipil, hak warga negara, dan penolakan terhadap politisasi militer. Dunia akan menyaksikan apakah hari itu akan berlalu damai atau berujung pada eskalasi krisis sosial yang lebih besar.